Anda menyaksikan Headline News, pemirsa. Hari kedua laga perubahan Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara, yakni bertajuk Nasdem Penggerak Perubahan untuk Pembangunan. Bimbingan teknis anggota DPRD fraksi Nasdem dan pendidikan politik, pengurus, dan kader Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat 26 September hingga Minggu 28 September 2025. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Konita Rahman. Selamat siang, Konita. Bagaimana kegiatan BIMTEK hari ini yang berfokus pada berkelanjutan? Ya, selamat siang Jason. Hari ini sudah berlangsung agenda dari bimbingan teknis anggota DPRD fraksi Partai Nasdem, juga pendidikan politik bagi kader dan pengurus Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara. Untuk tema yang dilangsungkan pada hari kedua, yakni Nasdem Penggerak Perubahan dan Pembangunan Berkelanjutan, yang mana ini juga menjadi tahap bagi para kader untuk memahami wawasan politik, lalu juga berkontribusi terhadap masyarakat melalui program berkelanjutan. Untuk mengetahui bagaimana program-program apa saja yang hendak dilangsungkan bagi juga kelompok-kelompok yang dibagi pada hari ini, saya sudah bergabung dengan Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Migram, Eva Sundari. Ibu, selamat siang. Siang, Mbak. Untuk hari ini kan bagi para peserta dibagi menjadi kelompok-kelompok. Nah, nanti ini ditujukan untuk seperti apa? Ini kita bagi kelompok setelah kita mengikuti kelas besar ya, dan saatnya sekarang dinamika kelompok kita ajak untuk analisa sosial. Dari analisa sosial kita kemudian menemukan program-program apa yang kira-kira pas untuk dibawa di dapil masing-masing. Jadi intinya menemukan, mengidentifikasi, karena kita pakai pendekatan teori U, maka para peserta diajak untuk mulai belajar deep listening ya, deep observasi, kemudian oh ini yang harus dilakukan di komunitas mereka menggunakan pendekatan SDGs ya, dan kita dikenalkan juga untuk bagaimana agar berlanjut. Tentu ada 5 syarat ya agar SDGs berlanjut. 1, kepemimpinan. Nah, di sini itu latihan kepemimpinan, membawa gagasan untuk SDGs yang kemudian diterapkan dan akan menjadi portofolio mereka di daerah untuk dilaksanakan. Dan setelah itu tantangannya adalah mengajak komunitasnya untuk terlibat di dalam gagasan SDGs itu, dan ownership oleh masyarakat, dan tentu saja sebagai anggota DPRD dia harus juga bisa mengembangkan networking untuk memastikan multi stakeholders approach itu juga akan dilakukan di sana, dan mudah-mudahan sampai kepada kelembagaannya, yaitu melibatkan organisasi-organisasi dan hingga kependanaannya, Mbak. Jadi kalau sudah 5 syarat itu dipenuhi, gagasan atau program untuk SDGs komunitas bisa dilaksanakan. Untuk jangka panjang terkait dengan program yang sudah dilangsungkan juga oleh beberapa kelompok ini nanti akan seperti apa untuk pengawasannya begitu? Ya, kita akan kembangkan Monef ya. Di DPP Nasdem ada Monef yang untuk memantau kerja-kerja mereka di lapangan, dan kalau memang membutuhkan technical assistant kita turun, karena kita punya juga bunch of fasilitator yang siap sedia untuk dipanggil di sana. Dan pagi tadi misalkan ketika kita ada buka tentang lesson learn dan juga tentang best practice oleh peserta-peserta atau alumni yang lampau, itu ada pergerakan knowledge ya, bahwa tiba-tiba aduh kamu datang aja ke tempat saya Kak, seperti ini ya. Jadi ada proses memperkaya dari alumni-alumni sebelumnya, dan mereka siap juga untuk membantu. Jadi keberlanjutannya dibantu juga oleh alumni-alumni yang sudah bikin. Dan di DPP sendiri tentu merencanakan selain Monef adalah melanjutkan angkatan-angkatan berikutnya. Jadi alumni itu jadi makin banyak sehingga sharing knowledge, sharing best practice itu bisa dilakukan. Ini kan nanti juga ada kontribusi juga terhadap masyarakat juga, ini menjadi tujuan dari BIMTEK. Ya. Untuk memastikan kontribusi tersebut, ini nanti akan seperti apa? Nah, kita akan mendesain program melalui prototyping ya. Di prototyping itu menjawab SDGs goals yang 17 itu. Ada yang bergerak di kesetaraan gender seperti yang dari Sulsel, Palu. Ada yang bergerak untuk pangan di pertanian tadi Kak Suyono. Ada yang juga untuk sanitasi, penyediaan air bersih. Jadi sudah mengikuti framework yang ada di SDGs. Jadi kemanfaatan dampaknya juga sudah dihitung. Jadi
setiap program harus berkontribusi positif kepada SDGs. Nah, ketika kita tahu sustainability goals-nya itu ada di paket 17 goals tadi, dipilih, silahkan milih yang mana yang sesuai dengan konstituen Anda gitu. Fasilitator ini juga sebagai upaya bagi para kader atau juga pengurus ini untuk mengetahui perkembangan SDGs juga. Nah, ini nanti untuk pengetahuannya ini akan dikembangkan seperti apa dalam kelompok-kelompok ini? Sebetulnya di 3 hari paket BIMTEK ini kita memperkenalkan how to do SDGs gitu, Kak. Jadi mereka sebagai pemimpin, karena ya partai tugasnya mensuplai ke masyarakat pemimpin-pemimpin ya. Pemimpin yang disuplai oleh Nasdem itu pemimpin yang berperspektif dan berorientasi bagaimana menjalankan SDGs di tingkat komunitas di dapil mereka masing-masing sehingga kemanfaatannya langsung kepada masyarakat itu. Jadi pembekalannya konsep ada di sini, kemudian diajari juga bagaimana membuat prototyping, dan setelah itu dilaksanakan. Dan narasumber yang kita hadirkan adalah alumni-alumni yang sudah praktek. Jadi mereka, oh ya ini bukan sekedar konsep yang tidak berbasis pada nyata, karena alumninya sendiri yang cerita, ya ini saya dulu bikin ini, sekarang ini buktinya, faktanya gini, kayak begitu. Terakhir Ibu, ini kan juga sebagai konsolidasi dari Partai Nasdem antar struktur juga legislatif lalu juga eksekutif. Nah, nanti ini harapannya seperti apa? Lalu juga untuk program yang sudah disusun oleh para kelompok ini nanti akan diberikan apa saja sih Bu untuk fasilitas-fasilitasnya? Kalau fasilitas kita tentu knowledge ya, karena mereka BIMTEK dan mereka mempunyai resources, tapi resources yang mereka punya melalui pokir, melalui dana riset itu diarahkan agar mendukung dan berkontribusi bagi program-program kecil SDGs. Itu ceritanya ya. Dan kemudian kelanjutannya ya harapan kita ini nggak boleh berhenti ketika 5 syarat agar sustainable tadi terpenuhi, maka akan berlanjut hingga masa bakti mereka berakhir. Jadi berpolitik yang akuntabel, terukur, dan berdampak langsung kepada masyarakat, bukan pada diri mereka sendiri. Jadi harapannya Nasdem memberikan kepada masyarakat yang terbaik, para kadernya yang berkontribusi bagi perubahan. Karena kita namanya kan laga perubahan ya, perubahan yang terukur, nyata, dan insya Allah memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Eva. Nah pemirsa, kalau memang kita mengetahui bahwa laga perubahan Partai Nasdem serta bimbingan teknis bagi anggota fraksi DPRD Partai Nasdem serta pendidikan politik bagi pengurus serta kader Partai Nasdem Provinsi Sumatera Utara ini tentunya untuk menambah wawasan politik serta juga mendorong kontribusi nyata kepada masyarakat terutama di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke Anda di studio, Jason. Baik, terima kasih Konita Rahman atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali.